Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maron R. Patandung. Nomor induk mahasiswa 20044111658, kelas 3A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Yang pertama yaitu sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu hal. Yang ketiga yaitu geografis. Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada permukaan bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis merupakan sistem informasi pemetaan yang berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan permukaan bumi. Komponen-komponen pada sistem informasi geografis yaitu pertama yaitu sumber daya manusia atau brainware. Manusia sebagai pengguna yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan mempublikasikan data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diolah atau diproses menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti CPU, monitor, printer, dan lain-lain sebagainya. Di sini CPU berfungsi untuk memproses semua instruksi atau program. Kemudian monitor menampilkan hasil yang telah diproses. Kemudian printer yaitu alat untuk mencetak data yang telah dihasilkan tadi. Kemudian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, dan output data. Tahap-tahap kerja sistem informasi geografis. Yang pertama itu masukan atau proses penginputan. Pada proses penginputan sistem informasi geografis melakukan tahap pemasukan data, yaitu sumber data. Kita harus mengetahui atau mendapatkan data yang akan kita proses. Kemudian menyimpan data-data yang akan kita input dalam sistem informasi geografis. Data-data tersebut dapat bersumber dari data penginderaan jauh seperti pencitraan baik yang bersifat foto, baik foto udara maupun citraan satelit. Kemudian data terestris atau data dari lapangan seperti pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien, maupun data-data yang akan kita gunakan dalam proses
penginputan sistem informasi geografis. Kemudian proses pemasukan data. Setelah data yang kita butuhkan terkumpul, maka data kita masukkan ke dalam aplikasi sistem informasi geografis. Ada dua jenis data yang bisa digunakan atau diinput dalam sistem informasi geografis, yaitu data spesial. Data spesial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spesial ke dalam sistem informasi geografis dapat digunakan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyaman atau di scanning. Contohnya itu hasil digitasi jalan pada peta rupa bumi, kecamatan, maupun data-data yang lainnya. Kemudian data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut, suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang menyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengelolaan data. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input dalam sistem informasi geografis, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru dan menghapus basis data, mengedit data dan mengisi data, menyisipkan data ke dalam tabel. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keluaran atau output. Kalau peta rupa bumi sudah selesai, maka kita bisa langsung menyajikannya dalam data sistem informasi geografis. Dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Analisis data sistem informasi geografis. Analisis data sistem informasi geografis sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti analisis klasifikasi overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Yang pertama itu klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua itu analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data yang berbeda. Contohnya dalam menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian tanah dan kadar air. Yang ketiga itu analisis networking. Analisis ini bertitik tolak balik pada jaringan yang terdiri dari garis-garis atau titik yang saling berhubungan. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Kemudian yang keempat yaitu analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Kemudian yang kelima yaitu analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Fungsi sistem informasi geografis.
Sistem informasi geografis memiliki banyak sekali manfaat. Seperti yang pertama itu sistem informasi geografis untuk menginventarisasi sumber daya alam. Misalnya untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu proses pertambangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan, untuk mengetahui atau memantau daerah pasang surut guna untuk mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lainnya. Kemudian untuk memetakan kesuburan tanah untuk keperluan dalam usaha pertanian. Yang kedua yaitu sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan. Misalnya, perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan lahan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta-peta kepadatan penduduk, peta proyek angkutan maupun peta harga tanah. Yang ketiga yaitu sistem informasi geografis untuk perencanaan ruang. Sistem informasi geografis bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, kepadatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Seluruhnya juga menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografis digunakan untuk menginventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Kemudian sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana. Sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Sistem informasi geografis ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Sistem informasi geografis memiliki tugas utama, yaitu input data, di mana sebelum data geografis kemudian digunakan dalam sistem informasi geografis, data tersebut kemudian harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi data dari peta kertas kepada foto dalam bentuk digital atau disebut juga dengan digitizing. Sistem informasi geografis modern sendiri berfungsi melakukan berbagai proses. Ini cara otomatis dengan memanfaatkan teknologi scanning. Tugas utama misalnya diantaranya satu, pembuatan peta. Proses pembuatan peta dalam sistem informasi geografis lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan kartografi otomatis atau cara manual. Kemudian manipulasi data. Data dalam sistem informasi geografis kemudian akan membutuhkan manipulasi atau transformasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. Kemudian memanajemen file. Saat volume data
kian besar dan jumlah data pengguna semakin banyak, maka solusi terbaik yang harus dilakukan ialah penggunaan database manajemen sistem untuk membuat atau membantu mengatur, menyimpan, dan mengelola data. Kemudian tugas utama sistem informasi geografis lainnya yaitu memvisualisasikan hasil akhir dari tipe-tipe operasi geografis dalam bentuk peta atau graf. Peta tersebut sangat efisien digunakan untuk menyimpan dan mengkomunikasikan berbagai informasi geografis. Prinsip dasar geografi. Prinsip satu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi yaitu satu, distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Interaksi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Dan terakhir itu kronologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interaksi, dan deskripsi.